Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia sekali di pagi hari ini. Kembali kami hadir di ruang dengar Anda di edisi 4 Zulhijjah 1437 Hijriah atau bertepatan dengan 6 September 2016. Di setiap hari Selasa dalam program acara Mutiara Iman kita membahas dari kajian kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Hasan Al-Jaizi hafizahullah taala. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Ismail Radio untuk melanjutkan masih dalam pembahasan hadis yang pertama. Dan kami sarankan pula bagi Anda yang mengikuti kajian ini agar memiliki kitab juga untuk edisi terjemahan Anda bisa dapatkan dari penerbit Darul Haq dengan judul Mukhtasar Jami'il Ulumil wal Hikam yang diringkas atau disusun oleh Dr. Ahmad bin Utsman Al-Mazid. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang mungkin memiliki pertanyaan dari pembahasan ini, kami persilakan nanti di akhir acara dalam sesi tanya jawab dengan menghubungi 021849994343 atau 021849700055 atau di 085262774774. Baik, Ustaz, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan insyaallah kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam dan masih kita menyelami kandungan fawaid dari hadis pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis berkaitan dengan niatan, ya, yang mana setiap muslim wajib untuk memahami hadis ini dan mengamalkannya. Kita sampai dalam perkataan Nabi SAW, ila ma hajar ilaih, yaitu barang siapa yang hijrah untuk dunia, ya, beramal hijrah untuk dunia yang akan dia dapatkan, dan juga untuk perempuan yang ingin dia nikahi, maka kata Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Oke, hijrahnya hanyalah kepada yang menjadi tujuan hijrahnya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan kembali dunia dan juga perempuan, enggak disebutkan. Tapi beliau menyebutkan ila ma hajar ilaih, kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Beda dengan kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, beliau ulang lagi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Beliau sebutkan hijrah ila Allah wa rasulih karena kemuliaan beramal, terutama berhijrah lillahi wa li rasulih. Yang kedua ini kan kita lihat hijrahnya untuk dunia atau untuk perempuan. Maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya itu. Kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam perkataan ila ma hajar ilaihi, tahqirun lima talabahu min amri dunya wastihanatun bih haitsu lam yadhkurhu bilafdhih. Kata Ibnu Rajab bahwasanya penyebutan kalimat ila ma hajar ilaih hanyalah kepada yang menjadi tujuan hijrahnya, dunia ataupun perempuan, itu tahqir. Tahqir itu perendahan, penghinaan, pencelaan, ya, perendahan, ya. Lima talabahu min amri dunya, perendahan terhadap apa-apa yang dia cari dari perkara duniawi, dari hijrahnya. Wastihanatun bih, ya, perendahan, peremehan terhadapnya. Karena memang ketika kita beramal dan patokan atau sasaran kita lebih dominan kepada dunia atau bahkan dunia murni dari amalan tersebut, maka itu sangat-sangat rendah. Kenapa? Karena dunia itu secara zat adalah yang maknanya yang paling rendah. Dunia itu yang paling pendek dan paling rendah. Haitsu lam yadhkurhu bilafdhihi. Rasulullah SAW tidak menyebutkan lafal dunia dan juga imra'ah perempuan
sebagai tujuan. Ya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu apapun yang entah apapun itu yang remeh lah. Ya. Jadi kalau misalnya ibarat seperti ngomong kayak gini. Siapa di antara kalian yang sholat untuk dapat simpati mertua, maka dia sholatnya itu untuk tujuan dia. Ya, bukan barang siapa yang sholatnya untuk mendapatkan simpati mertua, maka sholatnya adalah untuk mertua. Itu seperti ada pengagungan. Tapi ketika kita katakan barang siapa sholatnya untuk mendapatkan simpati mertua, maka ya sholatnya untuk apa yang dia niatkan. Ini ada perendahan terhadap niatan sholat tersebut. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa aidan fal hijratu ila Allah wa rasulih wahidah. Dan juga hijrah ila Allah wa rasulih wahidah. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu adalah satu, ya, wahidah. Fala ta'adduda fih, dan tidak berbilang, tidak ada bilangan padanya. Falidzalika a'ada al-jawaba fiha bilafdhi syarat. Sehingga karena itu hadis ini mengulang jawaban padanya dengan lafal syarat. Ala kulli hal, ini masalah bahasa saja, ya. Lebih ke permasalahan bahasa dan penggabungan bahwasanya, ya, faedahnya amalan ibadah itu ikhlas dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya itu komponen yang harus ada dalam unsur ibadah, ya. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wal hijratu li umurid dunya la tanhasir. Nah, perhatikan baik-baik ikhwan dan akhwat sekalian, bedanya hijrah kepada Allah dan Rasulnya dengan hijrah kepada hal-hal duniawi itu signifikan bedanya. Bedanya bahwasanya, ya, amalan untuk Allah dan ittiba kepada Rasul itu satu paket sebenarnya. Yaitu benar itu amalan syar'i Islam. Niatannya itu satu, yaitu lillah dan Rasul. Itu satu paket sekaligus. Dan amalan apapun yang tujuannya untuk dunia itu la tanhasir, tidak bisa terhitung. Hijrah untuk dunia, ya, tujuan duniawi tidak terhitung. Ya. Pahami baik-baik. Ketika Anda beramal misalnya, ya, melakukan suatu amalan seperti tadi sholat untuk mendapatkan simpati mertua. Satu kasus. Ada nggak orang sholat, ya, untuk mendapatkan simpati calon istrinya? Kasus beda lagi, dengan niatan atau tujuan pihak yang berbeda, bukan? Beda. Kemudian ada orang sholat karena ingin mendapatkan simpati customernya, karena dia pedagang misalnya. Oh, luar biasa nih, pedagang ini sholat ke masjid, ya, masya Allah. Misalnya dagang somai gitu kan. Kemudian somainya diparkir di pinggir jalan, tawakkal ala Allah gitu kan. Nah, zahirnya kita sebagai customer atau sebagai orang-orang yang lalu lalang itu menganggap orang ini soleh nih, tukang somai yang soleh nih, bagus nih, insya Allah naik haji gitu kan. Kalau kayak di sinetron, soleh, sahih, masya Allah, sholat 5 waktu ke masjid, diparkir, ya, gerobak somainya di pinggir jalan, ya, tulus sekali, tawakal ala Allah gitu kan. Tapi kan hanya Allah yang tahu niatan dia. Ternyata niatannya adalah memang itu supaya orang-orang itu mengerubungi somai dia. Maksudnya supaya orang-orang itu merasa, wah, ini bagus, ini orang tukang somai ini, maka ayo kita beli somai di dia aja. Nah, ini kan tujuannya tijarah. Salat tapi untuk tijarah. Ini juga dunia, beda kasus lagi, dan masih banyak kasus. Oleh karena itu, wal hijratu li umurid dunya la tanhasir. Hijrah untuk perkara-perkara duniawi itu tidak terbatas bilangan tujuannya. Faqad yuhajirul insanu li talabi dunya mubahatin taratan. Kadang-kadang seseorang berhijrah untuk mencari dunia yang mubahah, yang boleh. Kadang-kadang wa muharramatin ukhra, dan kadang-kadang untuk tujuan yang haram duniawi, ya. Wa afradu ma yuqsadu bil hijrati min umuri dunya la tanhasir. Dikatakan di sini wa afrad ma yuqsadu bil hijrati min umuri dunya la tanhasir, dan
setiap atau satuan-satuan perkara yang menjadi tujuan hijrah dari urusan-urusan dunia tidak bisa dihitung. Ya, hampir sama seperti tadi, yaitu afradu al-maqsudi bil hijrah, yaitu singularitas atau setiap, ya, setiap hal duniawi tahu niatan mereka. Namun kasus seperti ini sangat mungkin ada, memakai peci gitu kan, lagi dagang memakai peci. Kita tidak tahu niatan masing-masing, tetapi jika dengan niatan peci itu, ya, supaya dirasa alim gitu kan, nah ini nggak benar. Atau misalnya seseorang jenggotan, kemudian celananya cingkrang di atas mata kaki, bukan nisfu syak, yaitu di betis celananya, masya Allah, kan, soleh sekali, mustaqim lah. Tapi ternyata dia hanya hanya dagang di acara-acara besar, tabligh akbar, kemudian ternyata selain tabligh akbar di kehidupan sehari-harinya boro-boro dia celananya seperti itu. Jadi ini hanya untuk duniawi. Itu kasus seperti ini ada. Masih banyak niatan lain, ya. Dia jenggotan, cingkrangan supaya bisa mendapatkan akhwat, ya, atau gimana, ya, ini sangat disayangkan gitu kan. Sangat disayangkan. Nanti juga datang, kalau misalnya akhwat akan datang, ya, calon istri bakal datang banyak insyaallah. Stoknya masih banyak di dunia ini orang-orang yang baik insyaallah taala. Justru yang lebih harusnya khawatir ya sebaliknya, akhwat-akhwat itu. Jadi kadang-kadang, ya, seseorang bisa hijrah itu karena, atau mau ngaji, ya, karena tertarik dengan cadar-cadar akhwat. Masya Allah, ini salah, ya. Kemudian fal awwalu tajir, yang pertama itu tajir, ya, orang yang berhijrah. Afwan, di sini anak salah ini, ya. Wal hijratu, ya, la fadzalika, tadi salah mengutip, falidzalika qala fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Oleh karena itu Rasulullah berkata, maka hijrah orang yang pengen ke perempuan atau pengen ke dunia itu sesuai dengan apa yang dia niatkan aja. Yakni kainan man kana, ya. Bagaimanapun, apapun adanya, apapun niatannya dari dunia, maka itulah yang kemudian akan, ya, dijadikan tujuan, ya. Ya, mungkin memang Allah Ta'ala akan memberikan apa yang dia inginkan, namun bisa jadi takutnya tidak ada pahala, bahkan bisa jadi dosa. Kita lanjutkan, kata Ibnu Rajab rahimahullah, wasairul a'mali kal hijrati fi hadzal ma'na. Dan semua amal perbuatan, ya, itu seperti al-hijrah fi hadzal ma'na, dalam makna ini, yaitu sama, perbuatan kalau misalnya ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu tujuannya Allah dan Rasulnya, ya. Fasalahuha wa fasaduha bihasabi niyatil ba'ithati 'alaiha kal jihadi wal hajj wa ghairiha. Fasalahuha, maka benarnya amalan, wa fasaduha, dan rusaknya amalan, bihasabi niyah, ya, tergantung pada niatnya, sesuai dengan niat yang ba'itha, yang mendorong dia untuk melakukan amalan tersebut. Kal jihad, jihad misalnya, ya, atau membantu orang-orang mujahidin misalnya, pergi misalnya ke Afghanistan, ke Suriah. Kalau dia memang niatnya benar untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau niatnya hanya untuk disebut sebagai jari, sebagai pemberani, maka dia akan mendapatkan pujian dan dia akan mendapatkan dosa. Wal hajj, dan juga haji. Haji amalan, bukan amalan sangat besar, ya, di antara amalan terbesar bagi yang mampu. Kalau misalnya seseorang, misalnya, ya, seseorang di kampung, ya, berhaji, masya Allah, kemudian sebelum dia pergi ke tanah haram, sebelum keberangkatan, mungkin sepekan sebelumnya diadakan selamatan, gitu kan, supaya orang-orang pada tahu, ya, supaya orang-orang pada tahu nih mau haji nih, ya. Oke lah kalau misalnya hanya untuk mendoakan beliau, ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya pengumuman tersebut, selamatan tersebut untuk prepare, persiapan, atau nyari duit, gitu kan, ini ya, ada hal lain untuk persiapan supaya lihat, saya mau haji, nanti kalau saya udah pulang haji, kalian harus
melihat kepada saya dengan pandangan yang berbeda daripada sebelum saya berhaji, ya. Siap-siap kalian ya, nanti panggil saya Pak Haji misalnya. Ya, manggil Pak Haji sebenarnya boleh, ya. Cuma ditakutkan dengan panggilan tersebut akan menimbulkan ujub bagi uh, orang yang beramal, gitu kan. Nah, kemudian kan kalau misalnya haji terus pergi alhamdulillah, pulang-pulang kalau misalnya maaf-maaf kalau menyinggung suatu daerah di tanah Madura ya misalnya. Di Madura itu ada tradisi orang yang misalnya baru pulang haji ya, atau ada tradisi ada sarung ya. Boleh kita sebut ada sarung, misalnya sarung ini sarung yang dikatakan sarung sutra ya. Yang mahal gitu loh. Harganya paling 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 minim itu 500.000 sekarang atau 400.000. Paling kecil. Terus ada mereknya kan. Nah, bagus itu sarung. Ya, paling mahal mungkin 2 juta atau 2,5 juta. Atau 1 jutaan lah standarnya lah. Nah, kalau di Madura itu orang yang sudah bisa pakai sarung semacam itu berarti tandanya dia sudah haji. Ya. Nah, kemudian kan nanti orang-orang melihat, oh masya Allah nih pakai sarung, kita nggak nyebut merek ya, pakai sarung itu gitu kan. Oh, berarti dia sudah haji. Nah, ini ditakutkan ya hal seperti ini ya. Dorongan niat dari awal tuh apa sebenarnya mau haji itu ya. Tapi ala kulli hal kita lanjutkan wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ikhtilafi niyyatin nasi fil haji wa ma yuqsadu bihi min ar-riya wa izhar syaja'ati wal asabiyyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya, tentang perbedaan niatan manusia dalam jihad. Ya, wa ma yuqsadu bihi minar riya, dan apa sih yang dimaksud dengan riya? Juga wa idhar asy-syaja'ah, jihad karena untuk apa namanya? Menzahirkan keberanian ya. Menzahirkan keberanian. Wal asabiyah ya, dan juga fanatisme golongan atau ras. Oh, ghairi dzalika, dan hal-hal semacam lainnya tuh. Nah, kemudian dikatakan ya, ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu dzalika fi sabilillah. Ya Rasul, ada orang jihad tapi dia pengen supaya disebut dalam suatu riwayat lidzikr, yaitu supaya disebut-sebut namanya, supaya dilihat ya. Wa idhar syaja'ah, dan untuk menzahirkan keberanian ya, dan juga untuk asabiyah ya Rasulullah. Ada yang untuk hamiyah, yaitu untuk izzah bangsa ya, membela bangsa gitu kan, bukan membela agama ya, membela bangsa. Ayu dzalika fi sabilillah, mana ya Rasulullah yang di jalan Allah? Maka kata Rasulullah dengan jawaban yang diplomatis namun mencakup semuanya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah, itu menjadi yang tertinggi, maka dialah yang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fa kharaja bihadza kullu ma sa'alu anhu min al-maqasid ad-dunyawiyah. Maka keluarlah dari ini ya, apa-apa semuanya yang mereka cari dari maksud-maksud dunia ya. Semua yang terjawab ya, semua yang menjadi maksud atau tujuan duniawi itu keluar dari jihad yang benar. Tapi memang boleh seseorang berjihad dan ada di hatinya keinginan supaya kelak ya, bisa mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Boleh. Cuma jangan sampai keinginan tersebut setara dengan keinginan litakuna kalimatullahi ya, keinginan keikhlasan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa qad warada al-wa'idu ala ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. Nah, ini juga perkara yang sangat penting, bahkan lebih penting untuk zaman sekarang di tanah air kita. Dan telah tersebutkan pula ya ancaman. Jadi telah tersebutkan wa'id, ancaman dari terhadap apa? Terhadap mempelajari ilmu syar'i dengan tujuan bukan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini berat sekali ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita belajar untuk apa? Kita mengajar untuk apa? Apakah untuk liwajhillah, untuk mencari Allah, untuk mencari ridha Allah, mencari wajah Allah,
untuk mencari pahala atau untuk lainnya lebih dominan, ya. Ya kita sebenarnya boleh memang ketika kita mengajar misalnya, semoga kita juga dapat sedikit penghasilan dari mengajar, itu sebenarnya bukan hal yang 100% aib, terlebih di zaman sekarang di mana banyak hal sangat dibutuhkan, ya. Tetapi ketika hal tersebut, ya, menjadi setara dengan keikhlasan atau lebih dominan daripada ikhlas atau bahkan tidak ikhlas sama sekali, melainkan dia mencari dunia semata, maka naudzubillah, naudzubillah. Ya di sini ada ancaman mempelajari ilmu bukan untuk Allah Taala. Taib, kita baca nih hadisnya. Fa'an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang mencari suatu ilmu yang seharusnya digunakan untuk atau diamalkan untuk mencari wajah Allah semata. Baik. Barang siapa yang mencari suatu ilmu yang sebenarnya hanya untuk keikhlasan, untuk mencari wajah Allah, tetapi dia la yata'allamuhu, dia tidak mencari ilmu tersebut, yaitu kan ilmu syar'i maksudnya. Ilmu syar'i, bukan ilmu agama seperti ilmu manajemen, ilmu ekonomi, ilmu fisika, biologi dan seterusnya. Itu beda, itu ilmu dunia. Itu enggak harus ikhlas itu. La yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya kecuali illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, kecuali supaya dia dapat apa? Dapat bagian dunia. Orang kayak gini dia nggak cari ilmu kecuali untuk apa? Untuk dapetin dunia. Dari kalimat la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, ini adalah bentuk hasr. Hasr itu pembatasan. Jadi orang ini memang tujuannya untuk dunia, nyari ilmu agama untuk apa? Untuk dunia. Bukan yang setengah-setengah, bukan maksudnya yang dia memang nyari ilmu tapi ya nanti buat ngajar misalnya di pesantren, ya dengan itu nanti dia digaji. Nah, dia di sini niatannya ngajar bukan untuk cari murni dunia, bukan. Tapi ya nanti kan saya nggak bisa ngajar lagi, mau di pesantren mau di mana. Tapi saya untuk urusan dunia ya memang ada keinginan, tetapi itu sekadar ya gaji imbalan biasa yang mungkin tidak memperkaya saya, cuman mencukupi aja. Nah, ini nggak masalah. Tapi orang ini, ya, dia tidak belajar kecuali karena pengen untuk dunia. Berarti kan memang benar-benar murni atau niatan duniawinya itu dominan, lebih dominan dibandingkan niatan untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Maka apa akibatnya? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan wanginya surga, ya, di hari kiamat. Nauzubillah. Yani rihaha. Yani rihaha, yaitu aromanya, aroma surgawinya. Masya Allah. Ya. Ada seseorang, ya, thalib, ya. Entah kalau nggak salah dia lulusan pesantren mana gitu ya. Suatu ketika kan ada muqabalah. Muqabalah itu meeting antara ya mungkin syekh atau panitia lajnahnya kampus Madinah gitu kan, Universitas Islam Madinah. Kemudian talib ini baru lulus pesantren ya, SMA atau sekitarnya, atau SMA atau pesantren atau SMA, wallahu a'lam, lupa. Ala kulli hal, kemudian ditanya dalam conversation, ya dalam tes lisan gitu kan, dalam muqabalah dengan syekh tersebut. Ini syekhnya langsung ya waktu itu ya, bukan panitia, syekhnya langsung. Syekh yang insyaallah dengan melaluinya bisa memberikan kemudahan menuju UIM. Ditanya sama Syekh, apa dorongan buat antum? Apa dorongan antum sehingga mau kuliah di Madinah? Jawabnya apa? Jawab talib itu. Jawaban dengan jawaban yang paling jujur bagi dirinya. Yang polos, ya. Apa jawabannya? Jawabannya, Syekh, ana melihat banyak lulusan Madinah punya mobil.
Ada yang mobilnya bagus, ada yang mobilnya gini. Ana pengen nanti kalau udah lulus Madinah tuh bisa punya seperti itu ya Syekh. Masya Allah, Syekhnya ya entah ana nggak tahu Syekhnya apa cengengesan atau manggut-manggut atau sedih atau gimana. Ala kulihal cerita ini hak terjadi karena melihat ya beberapa thalib itu melihat beberapa ustadz memamerkan kekayaannya. Ya, itu muskilah itu. Memamerkan kendaraannya gitu kan. Pas mau ke kajian bawa mobilnya luar biasa bagus. Emang fadl orang tuh boleh untuk kaya, tidak dilarang. Tetapi ketika keutamaan tersebut membuat contoh yang tidak baik, ya itu baiknya jangan dicontohkan. Ya mungkin ustaz tersebut tidak bermaksud untuk meningkatkan kecemburuan duniawi terhadap beberapa orang, tetapi ya perlu lebih dikonsiderasikan lagi karena beberapa talib ini mereka sangat polos, atau jangan sampai kita mengasah anak-anak didik kita untuk tidak ikhlas. Ada mungkin kalau misalnya di pondok tahfiz gitu kan, ya mudirnya hafiz, masya Allah. Ya kemudian punya istri 3, masya Allah. Kemudian ada seorang anak pemuda ya, tahu tentang pondok itu masuk, dites lisan. Ya akhi antum, apa yang mendorong antum untuk ikut mahat tahfiz misalnya? Ya Ustadz, anak ikut mahat tahfiz karena ngeliat mudirnya istrinya 3. Ya kayaknya kalau anak hafal 30 juz bisa dapat 3 nanti kalau udah punya istri. Masya Allah. Ya mudah-mudahan yang kayak gini nggak ada. Kalaupun ada ya jadi cerita aja mudah-mudahan ya. Ala kulli hal. Itu pembahasan tentang fahijratu ila ma hajara ilaih. Tapi kemudian Imam Ibn Rajab meneruskan. Ada faedah. Wa'lam anna al-amala li ghairillahi aqsam. Ketahuilah bahwasanya amalan li ghairillah, amalan yang ditujukan kepada selain Allah itu ada beberapa macam. Fataratan yakunu riya'an mahdha. Kadang-kadang amalan tersebut berdasarkan murni pure tujuannya, ria. Pure ria, murni benar-benar ria. Ada amalan murni memang ria dia. Bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'atil makhluqina li gharadid dunyawi. Ya, dan tidak dimaksudkan dengan itu ya, di mana tidak ada tujuan lain ya, kecuali agar dilihat oleh banyak orang ya, untuk tujuan-tujuan duniawi ya. Jadi misalnya mengajar nggak ada yang dengerin, atau nggak ada yang, bukan nggak ada yang datang, tapi yang datang sedikit, nggak mau ngisi ya. Maksudnya nggak mau ngisi bukan apa-apa, tapi dia maunya ngisinya kalau misalnya banyak yang datang. Diundang kajian, nggak ada kamera, nggak mau. Masya Allah, ini kalau ada yang seperti ini, Masya Allah, luar biasa ya. Dai seperti apa ya? Contohnya kahalil munafiqina fi salatihim, sebagaimana halnya orang-orang munafik dalam salat mereka. Nauzubillah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah masalah salat, memang kita banyak kekurangan. Dan janganlah kita menjadi orang-orang munafik yang salat ya. Seperti apa sih? Nih, kata Allah Ta'ala nih, ciri khas orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan kusala, dengan malas. Mereka sih sholat, tapi malas. Hati-hati ketika di qalbu kita ada kemalasan untuk sholat, berarti ada titik kemunafikan dalamnya ya. Atau anggaplah walaupun belum tentu, anggaplah ketika kita sulit khusyuk untuk sholat, padahal kita pengen banget khusyuk, ketahuilah itu karena ada kemaksiatan dan kemunafikan dalam qalbu kita. Ya kan? Nah ini ada orang memang sholat, tetapi malas. Pas ada azan, enggak, ya terusin aja aktivitasnya. Ya, ntar tunggu komat dah gitu kan.
belum wudu, belum apa. Nah, kemudian pas sholat nggak khusyuk, ya. Atau sholat ntar pas akhir-akhir gitu kan. Nah, kedua, yura'unan nas. Mereka tuh bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Sholat pas rame saja masjidnya. Maghrib doang sholatnya. Sisanya enggak, Masya Allah. Kenapa? Karena di maghrib itu banyak orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ini insya Allah ayat ini akan kita ulang. Ya, setelah break, ya istirahat insya Allah. Beberapa menit akan kita ulang pembahasan tentang ayat ini sebagai cerminan kepada amal-amal kita. Allahumma musta'an. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Hasan Al-Jaizi yang sudah memberikan materi tentang pembahasan hadis pertama dari makna hijrah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali di sesi kedua setelah kita jeda terlebih dahulu dari tilawah Al-Quran surat At-Talaq. Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Iman. Mutiara Iman. AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali di sesi kedua ini dalam program acara Mutiara Iman, membahas kitab Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Hasan Al-Jaizi. Kembali kami infokan bagi yang ingin bertanya dari pembahasan ini, kami persilakan nanti di akhir acara dalam sesi tanya jawab dengan nomor 021849944343 atau 021849700055 ataupun di nomor handphone 0852 62774774. Baik Ustaz, bisa kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kembali, kita mengingat ayat yang telah kita baca tadi. Mari kita sanubarikan kandungan dari ayat berikut. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu ila sholah. Ini menunjukkan orang-orang munafik ini, mereka juga qamu ila sholah. Mereka munafik, tapi mereka juga sholat, Masya Allah. Mereka juga beramal, tetapi ada beberapa hal yang menunjukkan bahwasanya amal mereka tidak berkualitas. Dan hati mereka itu tidak ada di dalam amal tersebut. Makanya mereka mengatakan qamu kusala. Mereka sih sholat, tapi mereka lakukan sholat itu dengan kusala, dengan malas. Mereka adalah orang-orang malas dalam menunaikan sholat, tapi mereka masih sholat. Masalah malas dan tidak, malas dan rajin, ya kan? Itu kan bukan masalah fisik, masalah hati, ya. Masalah malas dan rajin itu masalah hati. Ketika misalnya Anda diiming-imingi 5 juta hanya untuk mengerjakan, ya, misalnya 5 juta hanya untuk mengisi kajian, misal, ya, karena dunia kita ini dunia kajian, ya, jadi lebih ke sana. Mengisi kajian dapat 5 juta. Oke. Rajin atau tidak kira-kira Anda? Dan Anda hanya disuruh mengisi waktu setengah jam, ya. Setengah jam mengisi kajian dengan iming-iming akan dapat kira-kira 5 juta dengan nanti akan ada paket makanan dan seterusnya. Kira-kira rajin atau tidak? Ya jawabannya normalnya ya karena motivasi dan dorongannya besar dari nominal duit yang akan didapat, ya jelas rajin. Kemudian ada tawaran berikutnya, ya, untuk dakwah kepada orang-orang fakir miskin, untuk para pengemis atau preman. Berapa kira-kira yang didapat dari keuntungan duniawi? Nggak ada yang didapat. Bahkan kita yang akan mengeluarkan biaya untuk membelikan mereka buku misalnya. Malas gak? Malas. Tapi di sini berarti perlu dibenahi hatinya, gitu kan? Ya, perlu dibenahi hatinya. Malas dan rajin itu masalah hati, bukan masalah fisik.
Karena kadang-kadang ada orang memaksakan diri walaupun sakit untuk sholat. Abdullah bin Umi Maktum memaksakan diri untuk ke masjid. Walaupun buta, gelap, jalanan juga tidak baik. Tapi Rasulullah SAW tidak memberi uzur. Kalau kamu mendengarkan nida, datangi masjid. Maka kemudian terus beliau berjalan. Tapi ada orang di sampingnya masjid atau di seberangnya masjid, ya, mendengar gak? Dengar, keras suaranya. Bahkan kadang-kadang sebagian masjid itu kan ada opening dulu sebelum azan, ya, ada pemanasan dulu, ya, tarhim dan zikir-zikir lainnya. Itu udah diingatkan misalnya. Tapi ternyata nggak kunjung ke masjid. Ini bukan masalah fisik biasanya. Rata-rata bukan masalah fisik kaum muslimin ini. Masalah hati yang memang mereka itu kusala. Sholat sih sholat, tapi males. Yura'unan nas. Hati-hati. Karakter orang-orang yang malas pas sholat itu dipatenkan di sini, mereka sering berbuat ria. Hati-hati. Ya. Sholat malas. Orang-orang yang sholatnya malas itu diukir oleh Allah Subhanahu wa taala karakter mereka. Mereka suka berbuat ria. Makanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka buat orang-orang yang sholat tapi sholatnya tuh lalai. Sengaja sholat lalain terus, nggak ada isinya sholatnya. Atau ditunda-tunda sampai akhir waktu, atau bahkan lewat waktu baru sholat. Apa ayat setelahnya? Walladzina hum yura'un. Dan mereka itu suka memperlihatkan amalan riya. Dalam dua ayat ini nih, An-Nisa 142 dan surat Al-Ma'un, ada berita dari Allah tentang karakter munafik yang mereka sih sholat, tetapi mereka malas sholatnya. Dan orang yang malas sholat itu seringkali berlaku riya. Ini kalau misalnya ada pada diri kita, pas dengar azan tuh biasa aja, ya, nggak ada keinginan sholat jemaahnya bagi ikhwan, ya. Hati-hati, coba periksa lagi amalan kita sehari-hari. Jangan-jangan juga kita ini sering melakukan riya. Ada amalan sedikit pengen dilihat, ya kan? Bukan untuk memberikan orang lain pelajaran atau hikmah, tetapi pengen dilihat. Nah, itu masuk ke dalam kategori orang-orang munafik. Ya, munafik yang memang mungkin ya munafik yang tidak keluar dari Islam. Tapi inilah ciri-cirinya. Dan kemudian dipatenkan juga orang-orang yang malas sholat ini karena masalah hati, ya. Lihat, yura'unan nas, riya, itu masalah hati. Tadi pertama kusala. Kusala itu malas. Malas itu masalah hati. Yura'unan nas, riya itu masalah hati. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir, tidak mengingat Allah kecuali dikit. Ini juga masalah hati, ya. Karena zikir itu berawal dari hati. Sedangkan amalan zahirnya salat dan lidah zikir. Salat itu kan amalan zahir. Dia menggerakkan badan dengan tata cara yang telah dituturkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah dan para salaf. Itu masalah fisik. Zikir, lidah mengucapkan kalimat-kalimat zikir, itu juga masalah fisik. Tetapi apalah artinya fisik tersebut yang memang mengamalkan sholat dan berzikir? Apalah artinya itu semua kalau misalnya hatinya tuh rusak, malas, riya, ya. Gara-gara malas dan gara-gara riya, jarang zikir, ya. Orang kalau misalnya jarang zikir, itu malas dia. Dan juga kalau dia beramal, riya, na'udzubillah, jelek banget kan? Beramal, malas. Kalaupun beramal, dikit. Dan yang sedikit itu riya pula. Allahul musta'an. Itu udah hancur itu hidup itu. Ya, tapi dia orang kaya misalnya. Banyak duitnya, banyak anaknya, banyak istrinya, banyak propertinya. Tetapi seperti ini tingkahnya.
Kata Ibnu Rajab, wa hadzal 'amalu la yashukku muslimun annahu habitun wa anna sahibahu yastahiqqul maqta min Allah wal 'uqubah. Tidak diragukan lagi, la yasyuk. Amalan semacam ini tidak diragukan oleh seorang muslim bahwasanya itu akan habit, menggugurkan pahala. Wa anna sahibahu, dan bahwasanya pelaku amalan semacam ini, ya, yang riya, amalan yang ada riyanya, yastahiqqul maqta min Allah wal 'uqubah, berhak mendapatkan maqt, murka, dan uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yakunu al-'amalu lillah wa yusyarikuhu ar-riya. Kalau tadi amalan itu murni dengan dasar riya, sekarang ini kadang-kadang ada amalan yang memang asalnya ditujukan Allah tapi kemudian, ya, dicampuri juga dengan riya. Jadi amal ini ada unsur ikhlas, ada juga unsur riya. Nah, sekarang ada rincian, Pak. Ada rincian. Amalan yang satu sisi ikhlas, satu sisi riya, dirinci lagi. Fa in syarakahu min aslihi fan nususus sahihatu tadullu ala butlanihi wa hubutihi aidha. Kalau misalnya riya tersebut, keinginan ingin dipuji tersebut, syarakahu min aslihi, bercampur menjadi dasar min aslihi, dari asal niatnya, yaitu dari awal sebelum beramal itu udah niatan ada riyanya, naudzubillah, fan nususus sahihah, maka nas-nas yang dalil-dalil yang sahihah, yang valid, tadullu ala butlanihi wa hubutihi aidha, ya, menunjukkan bahwa amal tersebut juga batal dan gugur pahalanya. Itu karena apa? Kalau dari awal sudah ada riyanya sebelum beramal. Jadi niatan awal dari asal. Itu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikah. Aku, kata Allah Ta'ala, aku adalah aghna syuraka, yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Dan aku memang, yaitu Allah Ta'ala, memang tidak membutuhkan apapun. Ya. Tidak Allah inginkan itu sekutu-sekutu itu. Men'amil amalan, barang siapa yang beramal suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia itu mempersekutukan selainku denganku, taraktuhu wa syirkah. Dalam hadis lain, wa syirkah, atau di sini syarikah. Aku akan tinggalkan dia dan juga sekutunya itu. Atau bisa dikatakan aku tinggalkan dia atau amalan kesyirikan tersebut. Ya. Fa in khalata niyatal jihadi mathalan niyatun ghairi riya. Sekarang ada rincian lain. Kalau misalnya tercampur niatan untuk jihad fisabilillah misalnya dengan niatan yang bukan merupakan riya, ya, niatan ada duniawinya, tapi bukan riya. Misal contoh, akhdhi ujratin lil khidmah. Contohnya adalah mengambil upah dari melayani, pelayanan, ya, servis, pelayanan. Mengambil upah, mengambil ujrah. Ya. Khidmah di sini umum. Khidmah kan ada pelayanan bawa minuman, pelayanan memasak, pelayanan mencuci, laundry, menjaga anak, dan segala bentuk pelayanan servis, ya. Kalau misalnya mengambil ujroh, misalnya dari mengajar pesantren atau mengajar di sekolahan, boleh tidak? Boleh. Ada perasaan pengen mendapatkan gaji dari itu.
Itu masuk di sini, akhdhi ujratil lil khidmah. Sama. Nah, ini kan tercampur niatan ikhlas dengan niatan duniawi tapi bukan riya. Au akhdhi syai'in minal ghanimah. Atau kalau misalnya dia jihad, ya, dia akan mendapatkan berapa peser dari ghanimah, harta rampasan perang. Awit tijarah, atau dia berjihad, haji atau amalan lain dengan adanya niatan untuk berdagang misalnya. Ya. Naqasa bidzalika ajru jihadihim. Dia boleh seperti itu selama tidak dominan niatan duniawinya, tetapi kan dia berkurang ajru jihadihim. Pahala jihadnya berkurang. Walam yabtul bil kulliyah, dan amalannya itu tidak batal dan gugur pahalanya 100%. Kemudian wa an Abdullah bin Amr, ada hadis dari Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghuzata idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu thulutsai ajrihim fa in lam yaghnamu syai'a tamma lahum ajruhum. Ya. Dari Abdullah bin Amr, Ibnu Amr bin Al-As, dari Nabi SAW, beliau berkata, sesungguhnya al-ghuzat, para pasukan perang, idza ghanimu ghanimatan, apabila telah mendapatkan harta rampasan perang, ya, ta'ajjalu thulutsai ajrihim, pahala mereka disegerakan 2/3-nya. Ya. Fa illam yaghnamu syai'a tamma lahum ajruhum. Tetapi jika mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang apapun, pahala-pahala mereka sempurna semuanya. Ini berarti kalau misalnya tidak ada niatan untuk ghanimah, itu malah lebih sempurna pahalanya. Ya. Kalau Anda niatan misal berdakwah dan tidak ada keinginan mendapatkan dunia dari dakwah itu paling sempurna itu. Dan itu jarang, susah. Ya, susah. Nah, tadi itu berkaitan dengan kalau misalnya asal niat riya itu memang dari awal sudah ada, maka batal amalannya. Kalau niatan duniawi kayak tijarah, berdagang dan seterusnya, ada dari awal tapi dia tidak dominan, tidak setengah-setengah, masih enggak seberapa niatannya, maka dia hanya berkurang pahalanya tapi tidak batal amalannya. Kemudian kata Ibnu Rajab, wa amma in kana aslul amalillah, adapun kalau misalnya asal dari niatan itu beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, thumma tara'at alaihi niyatur riya, tapi kemudian terlintas, ya, padanya niatan untuk riya, ya. Fa in kana khatiran wa dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilaf. Kalau misalnya, ya, dia berusaha, ya, terlintas, ya, niat di tengah-tengah amalan terlintas niatan riya, tapi dafa'ah, dia pun berusaha menepis perasaan itu, ditepis. Fala yadurruhu bighairi khilaf. Maka adanya lintasan pikiran riya itu tidak membahayakan amalannya tanpa adanya khilaf di antara ulama. Ini para ulama bersepakat kalau misalnya seseorang di tengah-tengah amalan, ya, disantroni syaitan untuk digoda supaya riya, kemudian dia berusaha untuk melepas diri dari ikatan itu, maka ini tidak masalah insyaallah. Tanpa semua ulama berpendapat seperti itu. Wa ini starsala ma'ahu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata membiarkan enak gitu riya, ya, di tengah amalan, fahal yuhbatu amaluhu am la yadurruhu dzalika wa yujaza ala asli niyatihi. Ini apakah amalannya akan gugur kalau misalnya dia di tengah-tengah ada riya, kemudian dia pelihara itu riya, apakah akan gugur am la yadurruhu dzalika, atau malah tidak ada efek buruk sama sekali dan tetap akan berikan pahala atas asal niatnya. Nah, ini fi hadzalika ikhtilafun bainal ulama. Dalam hal ini ada khilafiyah di antara ulama.
Tetapi masalah ini akan panjang insyaallah. Tidak akan cukup waktunya untuk saat ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya insyaallah taala. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Hasan Al-Jaizi dan sahabat Ismail Radio. Kini kita buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Kami persilakan di 021849944343 atau 021849700055 dan 085262774774. Baik, telah masuk 2 pertanyaan dari SMS dari Bapak Abdul Ghani di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah doa atau zikir untuk meminta perlindungan agar dijauhkan dari sifat kemunafikan? Doa itu yang pertama. Iya. Oke, Bapak Abdul Ghani rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda dan juga melindungi Anda dari keburukan dan kemunafikan. Sesungguhnya kalau misalnya doa pun kita doa terus, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq misalnya, ya Allah saya berlindung dari kemunafikan, dengan doa apapun yang tulus dari hati kita, ya berlindung dari kemunafikan. Memang ada doa yang memang khusus, dia doa untuk memperbaiki qalbu kita yang selama ini tidak khusyuk. Ya. Ada doa dari Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ini doa ya boleh dengan bahasa Indonesia, asal yang penting tahu maknanya. Doa ini ya, kalau tadi Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, ya Allah saya berlindung kepadamu dari qalbu yang tidak kunjung khusyuk. Qalbu yang tidak kunjung khusyuk kenapa? Karena maksiat, karena ada kemunafikan. Wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengar. Kenapa doa tidak didengar? Karena dalam doa kita, atau karena mungkin makanan kita yang salah, atau kemunafikan kita. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak kenyang. Kenapa jiwa kita tidak kenyang? Karena kemunafikan. Wa min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa ilmu kita tidak bermanfaat, tidak diamalkan? Karena adanya kemunafikan dalam diri kita. Maka itu di antara doa-doa yang bisa menghindarkan kita dari kemunafikan. Allah alam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Abdul Ghani. Dan kini di WhatsApp kembali di hanya nomor 08950644 sekian. Tadi 2 pertanyaan dari Pak Abdul Ghani dua-duanya atau? Beda. Oh, beda orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah membela tanah air yang telah dijajah karena cinta tanah air dan cinta bangsa dan nasionalisme, apakah hal tersebut termasuk jihad fisabilillah? Ya. Kalau dia tidak niatkan untuk maslahat kaum muslimin, maka tidak. Ya. Kalau dia tidak niatkan untuk maslahat kebaikan keamanan kaum muslimin, maka bukan jihad. Ya, jadi kalau dia murni karena membela negara, tanah air, dah itu aja, itu ta'assub hamiyah itu. Itu termasuk jihadnya jahiliyah. Tetapi kalau misalnya dia memang niatkan, saya menjaga negeri ini dan stabilitasnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas masyarakat muslimin, maka ini bisa termasuk jihad, terlebih jika memang dia memang diperintahkan oleh ulil amrinya untuk menjaga keamanan, maka bisa. Ya, jadi tergantung dari niatannya, ada nggak dia niatan untuk menjaga kaum muslimin atau sekadar untuk menjaga bangsa. Kalau menjaga bangsa itu enggak, bukan termasuk jihad. Allahu a'lam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Hasan Al-Jaizi, dan waktu telah menunjukkan pukul 9.31 waktu Indonesia Barat. Sekaligus kami akhiri acara kajian Mutiara Iman pada pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin mengikuti terus kelanjutannya, Anda bisa ikuti di hari Selasa pekan depan bersama Ustaz Hasan Al-Jaizi mulai pukul 08.30 dari kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam.
Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para sahabat Ismail Radio yang masih bersama kami di AM 774 kHz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja kita ikuti Mutiara Iman. Nantikan Mutiara Iman hanya di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran.